Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Yaqulu Syekh rahimahullahu. Berkata Syekh rahimahullah, al-martabatu tsalitsatu. Tingkatan yang ketiga min maratibid dini, dari tingkatan agama Islam, yaitu al-ihsanu. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Tingkatan pertama itu Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Wa huwa ruknun wahidun, dan ihsan memiliki satu rukun saja. Wal ihsanu a'la martabatin min maratibid dini. Dan ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan yang ada. Wa yashmalul imana wal islama. Orang yang mencapai derajat ihsan, maka dia sudah tercakup di dalamnya iman dan Islam. Walihada yaqul ulama, oleh karena itu ulama mengatakan kullu mu'minin muslimun wala aqsun. Setiap mukmin itu adalah muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Wa kullu muhsinin mu'minun. Setiap yang ihsan, setiap muhsin artinya orang yang ihsan, maka dia pasti mukmin. Wala aqsun, dan tidak berlaku sebaliknya. Wal ihsanu fassarahu Syekh bima fassarahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril. Dan ihsan ditafsirkan oleh Syekh, artinya didefinisikan oleh Syekh sebagaimana definisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Jibril. Wal ihsanu alladhi amara Allah bihi ibadahu wa athna ala ahlihi fi kitabihi naw'ani. Dan sifat ihsan yang Allah perintahkan kepada hambanya dan Allah puji orang yang memilikinya. Di dalam Al-Quran Allah puji. Ihsan yang seperti ini ada dua. Yang pertama, al-ihsanu ilal khalqi bi anwa'il ihsani. Yang pertama, ihsan berbuat baik kepada sesama makhluk dengan berbagai macam jenis kebaikan. Allah Ta'ala katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah semata dan janganlah berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Sini Allah sebutkan berbuat baik kepada orang tua sebagai perbuatan ihsan. Wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Ya, kerabat artinya orang yang memiliki hubungan keluarga. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada para tetangga yang qurba. Ya, sebagian ulama mengatakan tetangga yang qurba artinya tetangga yang punya hubungan kerabat. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan al-jari dzil qurba artinya al-jar al-mulasiq, tetangga yang rumahnya nempel, rumah yang dekat dengan rumah kita. Wal jaril junubi, dan jarul junub. Sebagian ulama mengatakan jarul junub artinya tetangga yang tidak punya hubungan kerabatan. Ya. Al-jarul gharib, ya, tetangga yang tidak punya hubungan saudara sama sekali, tidak punya hubungan keluarga. Dan sebagian ulama mengatakan al-jarul junub artinya tetangga yang jauh letak rumahnya. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kepada as-sahib bil jambi. Sebagian ulama menafsirkan as-sahib bil jambi artinya az-zaujah, artinya istri. Berbuat baiklah kepada istri. Dan tafsiran ulama yang lain, di antaranya tafsiran Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan as-sahib bil jambi artinya ar-rafiq as-salih, teman yang dekat, sahabat dekat. Ya, rafiq, sahabat dekat yang saleh.
Wa ibnis sabili, dan ibnu sabil. Ibnu sabil artinya ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal. Berbuat baiklah kepada dia. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang kalian miliki. Budak artinya hamba sahaya ya, yang dimiliki oleh seseorang. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai orang yang mukhtal, orang yang sombong, lagi fakhuran, lagi suka berbangga diri. Surat An-Nisa ayat 36. Maka di sini Allah sebutkan perintah untuk berbuat baik kepada beberapa jenis orang. Ini berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Al-ihsanu fil amali, berbuat ihsan dalam perbuatan. Wa hadha huwal maqsud huna. Dan inilah yang dimaksud oleh penulis. Yang dimaksud oleh penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wal muradu, yang dimaksud dengan berbuat ihsan dalam amalan adalah inqanuhu wa iqa'uhu ala akmalil wujuhi, yaitu berbuat itqan, berbuat yang sempurna dalam beramal, wa iqa'uhu ala akmalil wujuh, dan mengerjakannya dengan sesempurna mungkin. Mengerjakan yang paling terbaik dalam beramal, baik amalan akhirat maupun amalan dunia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Siapa orang yang paling bagus agamanya ya, daripada orang yang siapa yang lebih bagus daripada orang yang berislam ya, atau orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan. Surat An-Nisa ayat 125. Maka ihsan yang dimaksud oleh penulis yang merupakan tingkatan Islam yang paling tinggi adalah mengerjakan semua ajaran agama sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Jadi bukan menjadi orang Islam yang biasa-biasa saja. Jangan. Yang menjadi orang Islam yang biasa-biasa saja, namun jadilah orang Islam yang sempurna, yang paling sempurna dalam segala halnya. Salatnya sempurna, pakai hijabnya sempurna, akidahnya sempurna, ya. Kemudian akhlaknya sempurna, semuanya. Ini yang paling tinggi dalam Islam. Qala wa huwa ay al-ihsana an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Dan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wal makna, dan maknanya adalah an tuqbila ala ibadatillahi ka'annaka tarahu. Ya, Anda dalam beribadah kepada Allah, Anda tuqbila, Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat Allah. Wal ibadu la yarawna rabbahum fid dunya. Namun tentunya para hamba manusia tidak bisa melihat Allah di dunia. Wa inna ma yarawnahu yaumal qiyamah. Namun para hamba, para manusia akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Kama dallat ala dzalika al-ayatu wal ahaditsu. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Walakinnal mu'mina as-sadiqa. Namun orang mukmin yang dia tulus imannya, yang dia jujur imannya, yusinu fi ibadatihi li rabbih, maka dia akan berbuat ihsan dalam beribadah kepada Rabbnya. Faya'buduhu ka'annahu yarahu, maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Khaifan, dalam keadaan takut kepada Allah. Rajian, dalam keadaan berharap kepada Allah. Muqbilan, dalam keadaan menerima semua hukum Allah. Khadi'an, dalam keadaan tunduk kepada Allah, li rabbih, kepada Rabbnya. Mutadallilan, dalam keadaan merendahkan dirinya.
Wa man kana ala hadhil hali, maka orang yang memiliki keadaan seperti ini, fa ma'lumun annahu sayakunu fi ghayatin min al-iqbali was-sidqi fil ibadah. Maka kita akan ketahui bahwasanya orang tersebut akan berada di dalam puncak iqbal, puncak penyerahan diri dan puncak kejujuran, ketulusan dia dalam ibadah. Qala, kemudian penulis mengatakan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan perasaan bahwasanya engkau melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Wal abdu la yara rabbahu, maka seorang hamba tidak mungkin bisa melihat Rabbnya di dunia. Walakin Allah yarahu, namun Allah melihat dia. Fayambaghi lil muslimi ay yastahdira itla' Allah alaihi wa syuhudahu lahu. Maka sudah sepatutnya seorang muslim menghadirkan perasaan dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan perasaan bahwasanya dia senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayujibu lahu dzalika tahqiqal ubudiyyati, sehingga dengan dia menghadirkan perasaan seperti itu, dia akan mewujudkan ubudiyah, peribadahan yang sebenar-benarnya. Wa kamalal iqbali, dan penyerahan diri yang sebenar-benarnya, yang paling sempurna. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atau qala, penulis mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surat An-Nahl ayat 128. Ittaqu rabbahum wa ahsinu fi taqwahum. Maksudnya bertakwalah kepada Rabb kalian dan berbuat ihsanlah dalam takwa kalian. Hadhihi hiya ma'iyatullahi al-khassatu qayyadaha bil muttaqin. Maka ayat ini bicara tentang ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang khassah. Ya, ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama dengan seorang hamba. Ya, ini maksudnya kebersamaan Allah dalam ilmunya, ya. Kebersamaan Allah dalam ilmunya. Ya. Dan kebersamaan Allah dengan seorang hamba ada dua, ada yang ammah, ada yang umum, dan ada yang khassah. Yang disebut oleh ayat di atas adalah kebersamaan yang khassah, yang khusus. Ya, semua orang tentunya Allah tahu, Allah bersamai mereka, artinya Allah mengilmui mereka semua, baik mukmin maupun kafir, baik orang soleh maupun ahli maksiat. Allah melihat mereka, Allah mengawasi mereka, Allah bersama mereka. Namun ada kebersamaan yang khassah, yang khusus, didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Qayyadaha bil muttaqin, Allah kaitkan kebersamaan yang khassah ini dengan sifat takwa. Artinya orang yang bertakwa saja yang Allah bersamai secara khusus. Wa nadhiru dzalika qauluhu subhanahu an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Allah bersama kita, artinya Allah memberikan ma'iyah khassah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah At-Taubah ayat 40. Wa qawluhu ta'ala li Musa wa Harun alaihi wassalam. Dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah katakan, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian. Asma'u wa ara, aku mendengar kalian dan aku melihat kalian. Surah Thaha ayat 46. Wa hadhihi al-ma'iyyah, dan ini adalah ma'iyyah khassah, taqtadi, yang maksudnya adalah at-ta'yida wal hifdha wan nusra. Wan nasra. Ma'iyyah khassah itu artinya at-ta'yid, penguatan. Mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, wal hifdha, dan penjagaan dari Allah,
wan nasra dan pertolongan dari Allah. Ya. Jadi ma'iyah khassa artinya ta'yid, al-hifdha, ya, ta'yid dukungan, ya, kemudian al-hifdha penjagaan, dan an-nasra pertolongan dari Allah. Ini didapatkan oleh orang-orang yang muttaqin. Ya, sebagaimana tadi kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Ini ma'iyah khassah. Adapun ma'iyah ammah, maka ini Allah Ta'ala secara umum bersama dengan seluruh makhluk ilmu Allah. Wa quluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang senantiasa melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ia melihat gerakan-gerakanmu ketika engkau bersujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Wal ma'na i'tamid biqalbika wa fawwid jami'a umurika ila man yaraka. Makna ayat ini adalah tawakkal 'alal azizir rahim. Maksudnya adalah i'tamid biqalbika. Gantungkanlah hatimu, wa fawwid jami'a umurika, dan serahkanlah semua urusanmu, ila man yaraka, kepada zat yang senantiasa melihatmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anta qa'imun fi ibadatihi, ketika engkau sedang beribadah, ketika engkau sedang berdiri untuk beribadah kepada Allah. Wa anta baina sajidaini, dan atau wa anta baina sajidina wa ma'ahum, dan ketika engkau berada di tengah-tengah orang-orang yang bersujud bersama dengan Allah, bersama dengan mereka. Wa in tawakkalta 'alaihi fa innahu kafika. Kalau engkau bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupimu. Allah Ta'ala katakan, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya barang siapa yang menggantungkan hatinya dan menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surat At-Talaq ayat ketiga. Wa hadha dhahirud dalalati ala ma'na qawlihi subhanahu wa ta'ala, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau ala ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ini adalah pendalilan yang zahir terhadap makna sabda Nabi SAW, kalau engkau tidak bisa menghadirkan perasaan engkau melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini kata syarih, maksudnya adalah hendaknya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan hatimu dan serahkan urusanmu kepada Allah ketika engkau sedang beribadah. Itu maksudnya. Wa quluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah ketika kalian berada pada suatu perkara, dan tidaklah kalian membaca satu ayat dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah ketika kalian sedang mengerjakan suatu pekerjaan, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami menyaksikan kalian. Itu fiduna fih, ketika kalian mengerjakannya. Surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin ay hala min ahwalika, ay halun min ahwalika ad-diniyati wa dunyawiyati. Tidaklah engkau berada dalam sebuah perkara, maksudnya dalam suatu keadaan yang terkait dengan masalah agama maupun terkait dengan masalah dunia. Tidaklah engkau berada dalam sebuah keadaan, baik keadaan yang terkait dengan masalah agama maupun masalah dunia. Wa ma tatsulu minhum min Qur'anin ay
wa ma tatlu minal Qur'anil ladzi auhallahu 'alaika. Dan tidaklah engkau sedang membaca Al-Qur'an, maksudnya ketika engkau sedang membaca Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah yang diwahyukan kepadamu. Wa hadza akhassu min qawlihi. Ini ucapan yang lebih khusus daripada ucapan sebelumnya, yaitu wa ma takunu fi sya'nin. Ya, karena perkataan ini wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah engkau berada dalam sebuah perkara, maka mencakup juga perkara baca Quran. Ya. Namun baca Quran disebutkan lagi. Ya. Khassaha bidzikri. Allah khususkan penyebutan dzikir atau Allah khususkan penyebutan baca Quran li'anna tilawatahu lil Quran min a'zami syu'unihi. Karena perkara membaca Quran adalah perkara yang paling a'zam, yang paling agung. Jadi sebelumnya disebutkan tidaklah engkau berada dalam suatu perkara, disebutkan perkara. Wa man tatlu min Qur'anin wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah engkau membaca sebuah ayat Quran, padahal baca Quran juga perkara. Namun disebut secara khusus karena ini perkara yang paling agung. Ya, maka perkara yang paling agung dari yang kita kerjakan setiap hari adalah membaca Quran. Illa kunna 'alaikum syuhuda. Kecuali kami pasti menyaksikan kalian. Hadza huwa syahid, inilah syahidnya. Inilah inti pendalilannya. Ya, ini kan pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, untuk mendalili masalah ihsan. Nah, pendalilannya di sini illa kunna 'alaikum syuhuda. Kecuali kami pasti menyaksikan kalian. Wal maknanya illa kunna hadirina waqta syuru'ikum fihi wastimrarikum 'alal 'amali bihi. Kecuali kami hadir, kami menyaksikan ketika engkau mengerjakan amalan tersebut, wastimrarikum, dan ketika kalian senantiasa melakukan amalan tersebut. Faraqibullahu atau faraqibullaha fi a'malikum. Maka hendaknya kalian bermuraqabahlah kepada Allah. Artinya hendaknya kalian senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam amalan-amalan kalian. Wa adduha ala wajhin nasihati wal ijtihadi fiha. Dan kerjakanlah amalan-amalan ibadah kalian dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Iyakum wa ma yakrahuhullahu, ya, atau wa iyyakum ma yukrihullahu ta'ala. Dan tinggalkanlah perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Fa innahu muttali'un 'alaikum 'alimun bi dhawahirikum wa bawatinikum. Karena sesungguhnya Allah menyaksikan kalian dan Allah mengetahui perkara-perkara yang nampak dari kalian, dan juga Allah mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dari kalian. Wa kullu hadhil ayati tadullu ala maqamil ihsan. Maka semua ayat-ayat di atas menunjukkan dalil tentang tingginya kedudukan al-ihsan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yara 'abdahu fi jami'i umurihi. Dan juga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan hambanya dalam semua perkaranya. Wa fi jami'i ahwalihi, dan juga dalam semua keadaannya. Fahuwa hadirun yasma'u kalamal abdi wa yara makanahu. Maka Allah itu hadir mendengarkan perkataan hamba dan melihat tempat dia berada. Wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu, dan Allah mengetahui rahasia yang tersembunyi dari hamba dan juga mengetahui yang nampak dari hamba. Allah Ta'ala katakan, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurukum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Rabbmu itu Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada-dada kalian dan juga apa yang kalian perlihatkan. Surat Al-Qasas ayat 69. Fa idza istahdara al-'abdu dzalika kana min asbabi iqbalihi 'ala rabbih. Maka ketika seorang hamba menghadirkan perasaan seperti itu, maka itu akan menjadi sebab dia menyerahkan dirinya secara sempurna kepada Rabb-Nya. Wa sidqihi fi ibadatihi, dan menjadi sebab dia menjadi orang yang benar-benar tulus dalam ibadahnya.
wa takmilihi laha, dan menjadi orang yang bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Walakin bisababil ghaflati wadh-dhuhuli an hadza, namun karena disebabkan kelalaian dan disebabkan dhuhul ala hadzal amri, karena disebabkan tidak adanya upaya untuk melakukan hal tersebut, yu'addil insanu al-ibadata bifuturin, maka seseorang akhirnya mengerjakan ibadah dengan kondisi yang futur. Kondisi yang futur artinya berhenti. Dia menjadi malas, dia menjadi tidak sempurna ibadahnya, seadanya, tidak jujur, tidak tulus. Wal mu'minu yu'minu bi anna Allah yarahu. Maka seorang mukmin mengimani bahwasanya Allah melihat dia. Walakin farraqa bainal imani bihadzal amri wa bainasy syu'uri bihi wastihdarihi. Namun perlu dibedakan antara mengimani perkara ini, mengimani bahwasanya Allah melihat dia, dengan merasakan bahwasanya Allah melihat dia. Sekedar mengimani ini masih level iman. Tapi ketika dia menghadirkan perasaan bahwasanya Allah sedang melihat dia dalam hati dia ketika dia beribadah, maka ini level ihsan. Wa katsirun minan nas la yastahdhiru hadzal amra. Maka banyak manusia tidak menghadirkan perasaan ini. Fa hadza maqamun 'azimun, padahal ini adalah kedudukan yang agung. Innama yuhaqqiquhu al kummala minal mu'minina, atau al-kummalu minal mu'minina. Namun orang-orang yang bisa mewujudkan hal seperti ini adalah orang-orang yang sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, demikian yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.